saya wakafkan ini untuk pembangunan masjid, misalkan demikian, maka bagaimana? Maka penghasilan dari sawah tersebut atau dari kebun tersebut itu digunakan untuk membangun. Nah, tapi tidak boleh dipakai untuk memperindah masjid. Tidak boleh dibelikan lampu hias. Tidak boleh dipakaikan untuk kaligrafi. Tidak boleh. Apabila diwakafkan mauquf, ya, barang yang diwakafkan ala maslahatihi, untuk kemaslahatan masjid, maka lam yusraf ila naqsi wat tazwiqi. Ini, maka tidak boleh digunakan untuk ilan naqsi, untuk ukiran atau kaligrafi, wat tazwiqi, dan memperindah aidon. Tsummal wajibu, kemudian adapun yang wajib ala naziri, atas nazir, atas pengurus, ayyabda'a, itu memulai bi imaratil ahammi, dengan membangun yang lebih penting, fal aham, kemudian yang lebih penting. Boleh hukumnya, bahkan hukumnya sunnah, melakukan apa-apa yang dijadikan kebiasaan dalam satu masjid, dari menyediakan kopi, ya, menyediakan dukhun, ya bisa diartikan rokok pun tidak apa-apa, menyediakan rokok, ya, dan lain sebagainya, dari apa-apa yang bisa menarik orang yang sholat. Kalau di Jawa banyak, di Jawa itu banyak, ada yang menyediakan kopi 5 waktu. Kalau masjid di Yogyakarta itu malahan kasnya itu kosong terus. Kas masjid selalu kosong. Dipakai untuk itu, disediakan 5 waktu itu, disediakan makanan. Siapa tidak mau jemaah di sana? Setiap hari nasi padang. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il mukhlisin, amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat santri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Risalatul Amajid fi Ahkamil Masajid, yang mana kajian kita sampai pada bab sarfu amwalil masjid. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sarfu amwalil masjid menjelaskan tentang penggunaan harta masjid atau menggunakan harta-harta masjid. Yusrafu rai'ul mawqufi 'alal masjid waqfan mutlaqan aw 'ala imaratihi fil bina'i. Yusrafu digunakan, rai'ul mawqufi apa penghasilan benda wakaf, barang yang diwakafkan alal masjid, untuk masjid,
Ya, barang yang diwakafkan atas masjid, wakfan mutlakon dengan wakaf yang mutlak, au ala imaratihi atau diwakafkan atas pembangunan masjid, digunakan fil bina'i di dalam membangun, walau limanaratihi walaupun itu untuk menara masjid. Wa fit tahsisi wa fit tajsisil muhakkami, dan menetapkan atau menentukan perkara yang dihukumi. Wasullami, dan tangga. Wa fi ujratil qayyimi, dan di dalam menggaji pegawai, menggaji pengurus, ya. Lal muadzini, tidak untuk tukang adzan, wal imami, dan imam, wal hasri, dan untuk tikar, wad duhni, dan minyak, illa in kanal waqfu, kecuali ada apa wakafnya tersebut, lima salihihi, untuk kemaslahatan masjid. Fayusrafu fi dzalika, maka digunakan apa rai'ul mauquf fi dzalika, di dalam itu, al-muadzin ila akhirih. La fi taswiki, tidak untuk memperindah, wan naqsi, dan ukiran. Wa ma dzakartuhu, adapun sesuatu yang telah kami sebutkan, min annahu, dari sesungguhnya, la yusrafu, dari sesungguhnya rai'ul mauquf, la yusrafu, itu tidak digunakan lil muadzini, untuk tukang adzan, wal imami, dan imam, fil waqfil mutlaki, di dalam wakaf yang mutlak, huwa muqtadoma naqalahun Nawawi fir raudhati anil Baghawi, itu adalah tuntutannya sesuatu. Muqtadol huwa muqtadoma, itu adalah tuntutan sesuatu, naqalahu, yang menukil, yang menukilnya, An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fir raudhati anil Baghawi, di dalam kitab Raudhah dari Imam Baghawi. Lakinnahu, akan tetapi Imam Nawawi, naqala ba'dahu, menukil ba'dahu, setelahnya, an fatawil Ghazali, dari fatawinya Imam Ghazali, menukil annahu, bahwasanya rai'ul mauquf yusrafu lahuma, itu digunakan untuk muadzin wal imam. Wa huwal aujahu, adapun qaul aujahu itu yang lebih aujah. Kama fil waqfi, sebagaimana di dalam wakaf, ala masalihihi, atas kemaslahatan masjid. Nah, penghasilan barang yang diwakafkan untuk masjid dengan wakaf secara mutlak, misalkan ada sawah, ada kebun, saya wakafkan ini untuk masjid, bukan diwakafkan untuk membangun masjid, bukan. Saya wakafkan untuk masjid. Ya, ini wakafnya mutlak. Atau wakafnya tersebut saya wakafkan ini untuk pembangunan masjid, misalkan demikian. Maka bagaimana? Maka penghasilan dari sawah tersebut atau dari kebun tersebut itu digunakan untuk membangun, walaupun untuk membangun menara masjid, bisa dipakai. Dan dipakai untuk menetapkan perkara yang dihukumi. Maksudnya perkara yang dihukumi untuk membangun batas-batas masjid, ya, tuh. Dan membangun tangga masjid, dan dipakai untuk ujratil qayyim, ya, dipakai untuk ongkosnya orang yang membangun, yakni tukang. Pegawai di sini maksudnya tukang yang membangun masjid itu, ya, yang mengaduk semen, itu bisa dipakai menggunakan harta tersebut. Tidak boleh digunakan untuk gaji tukang adzan dan untuk gajinya imam sholat itu.
Dan juga tidak boleh dipakai untuk membeli karpet, tikar, hambal. Tidak boleh untuk dibelikan minyak kalau sekarang untuk pembayar lampu. Tidak boleh. Kecuali kalau wakafnya itu untuk kemaslahatan masjid. Contoh, saya wakafkan sawah ini, saya wakafkan kebun ini untuk kemaslahatan masjid ini. Masjid A, Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, dan baitu lainnya sudah. Maka boleh kalau demikian. Maka dari itu, kalau memang wakafnya untuk kemaslahatan, maka boleh digunakan untuk gajinya tukang adzan, pak imam, pembeli tikar, pembayar lampu, maka boleh. Nah, tapi tidak boleh dipakai untuk memperindah masjid. Tidak boleh dibelikan lampu hias. Tidak boleh dipakaikan untuk kaligrafi. Tidak boleh. Ya, ukiran-ukiran tidak boleh. Jadi apa yang dipakai untuk mengkaligrafi, jangan pakai uang yang dikhususkan, ya, yang dikhususkan untuk kemaslahatan masjid. Kenapa? Karena ukiran itu apa maslahatnya untuk masjid? Lampu hias itu apa maslahatnya untuk masjid? Tidak ada kemaslahatannya. Makanya tidak boleh digunakan ke situ. Pertanyaannya sekarang, tidak tahu. Kira-kira sekarang itu orang kaligrafi di masjid apa itu? Bikin lampu hias apa itu? Kira-kira itu uang apa yang dipakai? Kalau itu yang dipakai untuk uang kota amal, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sumbangan pembangunan masjid, maka tidak boleh diarahkan ke sana. Seperti itu. Nah, pendapat ini, ya, yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya barang hasil wakaf itu yang secara mutlak atau digunakan untuk pembangunan masjid tidak bisa digunakan untuk muadzin dan imam, ini di dalam wakaf yang mutlak. Ini adalah tuntutannya, pendapatnya Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Raudhah yang ditukil dari Imam Baghawi. Tapi Imam Nawawi setelah itu menukil pendapat dari fatwanya Imam Ghazali bahwasanya boleh digunakan untuk muadzin dan imam. Tapi tetap untuk memperindah masjid, untuk menghiasi masjid, tetap tidak dibolehkan. Makanya kalau misalkan nanti Anda jadi pengurus masjid, kalau misalkan masjid tersebut mau diperindah, mau kaligrafi yang seperti sekarang kan banyak macamnya ya, bukan hanya pakai cat saja, yang pakai itu yang seperti warna keemasan apa itu. Maka usahakan jangan pakai uang masjid. Usahakan memang kamu bikin proposal atau bikin sumbangan khusus untuk pembikin itu. Itu lebih mantap. Sudah tidak diragukan lagi tentang kebolehannya. Jadi langsung saja saya membikin sumbangan yang mau menyumbang untuk membikin kaligrafi. Atau gunakanlah uang jemaah. Artinya bukan uang hasil sumbangan itu. Hasil sumbangan yang khusus untuk masjid, tapi kasih jelas. Begitu ya. Nanti kalau Anda jadi pengurus itu. Kalau memang mau diperindah masjidnya. Ini pendapat yang lebih aujah. Kama fil waqfi 'alal masalih. Wa qala Syekh Ibnu Hajar, berkata siapa Syekh Ibnu Hajar, walau wuqifa 'ala maslahatihi. Nah, apabila diwakafkan apa mauquf, ya, barang yang diwakafkan ala maslahatihi untuk kemaslahatan masjid, maka lam yusraq ila naqsi wa taswiqi. Ini maka tidak boleh digunakan
untuk ilan naksi, untuk ukiran atau kaligrafi, wa taswiqi, dan memperindah aidon juga. Wa tajuzu, dan boleh imaratuhu, apa membangun masjid, wa syira'ul hasri, dan membeli karpet, wa duhni, dan minyak, wa nahwihima, dan sesamanya. Nah, kalau ada sekarang barang diwakafkan, sekali lagi barang yang diwakafkan, diwakafkannya itu untuk kemaslahatan masjid, maka sekali lagi tidak boleh digunakan untuk ukiran atau kaligrafi, dan juga tidak boleh digunakan untuk memperindah masjid. Seperti yaitu tadi ya, memperindah bagaimana itu. Kalau cuma segak macet tidak apa-apa sih. Jadi kan tidak terlalu memperindah bagaimana daripada kotor sekali. Yang masih memperindah kan kadang-kadang di masjid itu ada lampu warna-warninya, kadang-kadang ada apanya di dalam itu ya, seperti itu. Dan boleh digunakan untuk membangun, untuk pembangunan boleh. Dan digunakan untuk membeli tikar, membeli karpet boleh. Dibelikan untuk minyak lampu, kalau dulu masih pakai pelita, sekarang karena sudah pakai listrik, berarti untuk membayar lampu itu juga boleh. Wa qala ar-Rafi'i, berkata siapa Imam Rafi'i, wal qiyasu, adapun qiyas, jawasus sarfi ilal imami wal muadzin aidan, itu bolehnya menggunakan untuk imam dan muadzin, orang yang adzan aidan juga. Walau wukifa 'alal masjidi mutlaqan sahah. Dan apabila diwakafkan apa mauquf 'alal masjid, untuk masjid mutlaqan secara mutlak, sahah maka sah. Apa sarfu itu? Qala al-Bawawi, berkata Imam Bawawi, wa huwa kama law kifa, yaitu sebagaimana apabila diwakafkan apa mauquf ala imaratihi, untuk pembangunan masjid, untuk membangun masjid. Wa fil Jurjaniyati, dan di dalam kitab Al-Jurjaniyah, di dalam kitab Al-Jurjaniyah, hikayatun, adapun hikayatu wajhaini, adapun hikayat dua wajah, fi jawasis sarfi, di dalam bolehnya mentasarrufkan ilan naksi, untuk memperindah masjid. Ini katanya Imam Rafi'i, secara qiyas ya, secara hukum qiyas itu boleh menggunakan barang yang diwakafkan untuk membayar gajinya imam dan muadzin juga. Walaupun katanya itu diwakafkan, apabila diwakafkan untuk masjid secara mutlak maka tetap sah. Artinya ini pendapat yang lain. Kalau katanya Imam Rafi'i, kalau ada barang yang diwakafkan untuk masjid seperti tanah atau sawah, maka hasilnya itu bisa dipakai untuk menggaji imam, menggaji tukang adzan, itu tetap boleh. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Berarti berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar tadi di depan. Imam Bawawi juga berpendapat sebagaimana juga yang diwakafkan untuk pembangunan masjid. Kata Imam Bawawi, toh walaupun diwakafkan untuk pembangunan masjid, tetap boleh dipakai untuk menggaji muadzin dan juga imam. Di dalam kitab Jurjaniyah itu ada sebuah hikayat, ada dua cerita, ada cerita tentang dua pendapat yang menyatakan boleh menggunakan untuk memperindah. Malahan di sini kalau di dalam kitab Jurjaniyah katanya itu boleh. Kalau ada diwakafkan, barang diwakafkan untuk masjid, baik itu secara mutlak atau diwakafkan untuk pembangunan masjid atau kemaslahatan masjid, katanya ada yang membolehkan dipakai untuk memperindah masjid. Jadi itu pendapat yang paling rendah. Kalau masalah pendapat yang mayoritas, ya, yang mayoritas sebaiknya jangan digunakan untuk memperindah masjid. Itu lebih hati-hatinya.
Kemudian aku lu kata musannif kitab ini, yakni Kiai Ja'far Shadiq, dia mengambil kesimpulan, aku lu saya berpendapat, wa kal mauqufi, dan seperti barang yang diwakafkan, fit tafsili, di dalam pentafsilannya, di dalam perincian al-madhkuri yang telah disebutkan, ma adapun sesuatu wuhibalahu, yang dihibahkan kepada masjid, wa ma tusaddaqu bihi alaihi, dan sesuatu yang disedekahkan bihi dengannya, alaihi, untuk masjid, fa innahu, maka sesungguhnya, ala qasdil mu'ti, maka sesungguhnya mauhibah atau ma tusaddiqo ya, ala qasdil mu'ti, itu atas tujuannya orang yang memberi, ahdan, karena mengambil min kalamihim, dari perkataannya fuqaha, walau qala, apabila ada orang berkata, khudh hada, ambil ini, washtarilakah kada, dan belikan untukmu kada ini, ta'ayyanah, maka tertentu, ma, apa sesuatu, lam yurad, ta'ayyan, maka tertentu apa ada, maka tertentu apa ada, ma lam yarid bihi tabassutu, ma lam yarid, selama tidak ada, bihi, dengan ada, tabassutu, apa, keluasan, kebebasan, au tadullu, atau menunjukkan, qarinatun, apa qarinah, qarinatu halihi, apa qarinah keadaannya, ma alaihi, atas ma. Tsummal wajibu, kemudian adapun yang wajib, alan naziri, atas nazir, atas pengurus, ayyabda'a, itu memulai, bi imaratil ahammi, dengan membangun yang lebih penting, fal aham, kemudian yang lebih penting. Sehingga kesimpulannya sama dengan barang yang diwakafkan, tentang perinciannya, ya, tentang perinciannya. Tadi kan ada dua perincian, ya. Apabila diwakafkan secara mutlak atau untuk imarah, maka katanya hanya khusus pada ini dan itu. Kalau diwakafkan untuk maslahat, maka boleh dipakai ini dan itu. Itu tadi kan ada dua perincian. Demikian juga sama dengan yang diwakafkan, yaitu barang yang dihibahkan dan barang yang disedekahkan. Bagaimana? Berarti barang yang dihibahkan, barang yang disedekahkan, itu tergantung orang yang memberi. Karena mengambil dari ucapannya ulama, kalau ada orang mengatakan, ambil uang ini dan belikan untukmu barang ini, maka katanya tertentu pada barang tersebut, selama tidak ada yang namanya pembebasan. Tidak ada kebebasan, tidak ada qarinah yang menunjukkan, qarinah hal, qarinah keadaan yang menunjukkan atas hal tersebut. Artinya demikian, kalau misalkan oleh yang memberi itu, ini uang saya sumbangkan ke masjid untuk pembeli semen, maka harus tertentu dipembelikan semen. Seperti itu maksudnya. Kalau kita diberi apa, misalkan ini uang untuk pembeli paku, maka harus dipembelikan paku. Tidak boleh yang lainnya, ta'ayyan, tertentu kepada itu, selama malam yarid bihi tabassut, selama tidak ada pembebasan di situ, kebebasan di dalam membelanjakan, atau tidak ada qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan terhadap tabassut tersebut, alaihi, atas tabassut. Beda kasusnya. Biasanya ini anak-anak yang jauh, yang dari Kalimantan atau mungkin dari Makassar atau dari mana lah. Ketika Anda pergi mondok, biasanya oleh keluarga Anda kan dikasih uang. Ada yang mengasih biasa, ada yang pakai takyin. Ini nak pembeli gula-gula. Ada bilang gitu ya. Ini nak pembeli gula-gula di jalan. Ini untuk membeli es. Dibuka 100.000.
Ini kalau membeli es ini diare nanti. Nah, bagaimana? Apakah tertentu dibelikan es? Tidak. Kenapa? Karena hal di situ ada qorinatul hal. Keadaan yang dimaksud pergi mondok. Tidak mungkin ini disuruh pembeli es semua. Itu cuman basa basi. Maka yang sedemikian tersebut tidak harus pembeli es, tidak harus pembeli gula-gula semua. Itu namanya ada qorina, ada tanda-tanda. Beda kasusnya kalau sementara pembangunan masjid, kemudian ada orang menyumbang, ini pembeli semen. Harus, kenapa? Karena memang secara keadaan pun itu memang menuntut semen. Tidak mungkin untuk pembeli lainnya. Seperti itu, paham ya? Itu. Makanya nanti kalau kamu jadi pengurus, kalau ada pemberian itu pakai ketentuan, maka pisah uangnya, tulis besar-besar. Ini sumbangan untuk pembeli ini, pembeli. Maka gunakan, harus pemberi itu. Begitu. Panas. Wa qad qadamna fi ma sabaqa. Telah mendahulukan kami fima sabaqo pada apa-apa yang telah lalu, anna sarfah malil masjidi limanaratihi jaizun. Sesungguhnya menggunakan harta masjid untuk menara masjid itu hukumnya boleh. Jadi uang masjid dipakai untuk membangun menara itu boleh. Qala ba'dul ulama'il mutaakhirin. Berkata sebagian ulama mutaakhirin, wa mahallu jawasi syarfi ala nahwil manarati. Adapun tempat bolehnya menggunakan untuk seumpama menara, wal bi'ri dan sumur, wal birkati dan kolam, minal mauqufi alal masjidi. Itu dari barang yang diwakafkan untuk masjid, au ala masalihihi, atau untuk kemaslahatan masjid. In jaza bina'ul manarati, apabila boleh membangun menara, wa hafrul bi'ri, dan menggali sumur, wal birkati dan kolam, ay bi'ani tiga, dengan cara dibutuhkan ilaiha, apa pada bina al-manarah ila akhirih itu, walam tadayyaq, dan tidak sempit apa masjid, walam tudayyik, dan tidak menyempitkan, tidak mempersempitnya, tidak menyempitkan. Wa illa, apabila tidak, lam yusraf, maka tidak digunakan alaiha, atas binaul manarah ila akhirih. Ini di depan telah kami jelaskan, katanya harta masjid itu boleh digunakan untuk membangun menara. Kata-kata ini seakan-akan perkataan ini mutlak, seakan-akan mutlak, tapi kemudian para ulama mutaakhir, ulama-ulama kontemporer itu menjelaskan nanti bolehnya menggunakan barang wakaf, ya, menggunakan harta masjid dipakai untuk membangun menara, dipakai untuk menggali sumur, dipakai untuk membuat kolam untuk masjid, semuanya itu apabila pertama tempat itu dari barang yang diwakafkan untuk masjid, ya. Bolehnya membangun dari barang yang diwakafkan untuk masjid atau dari barang yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, bolehnya itu apabila kalau memang membangun menara, menggali sumur, membuat kolam, kalau memang dibolehkan. Maksudnya membangun menara itu kalau dibolehkan baru boleh hukumnya. Maksudnya itu dengan cara memang kalau masjidnya itu memang membutuhkan terhadap itu semua.
Itu yang pertama, kalau memang dibutuhkan. Nah, pertanyaan saya sekarang, masjid butuh menara atau tidak? Zaman sekarang tidak ada yang butuh menara. Kan menara itu dulu digunakan untuk tempat ada, biar memandang ada, terdengar di segala penjuru, sehingga orang banyak datang ke masjid. Sekarang biar bukan adanya di bawah, suaranya kedengaran kemana-mana. Karena yang dipakai sekarang TOA alias toa. Makanya kalau sekarang ini tidak butuh terhadap yang ada namanya menara. Berarti kalau zaman sekarang tidak boleh digunakan untuk membangun menara. Nah, ini yang pertama. Syarat yang kedua, walau tudayyi, tidak mempersempit lahan. Kalau gara-gara membangun sumur, membuat kolam, membuat lokasi masjid tambah sempit, maka tidak boleh. Wa illa katanya itu lam yusraf alaihi, maka tidak boleh digunakan untuk hal tersebut. Paham ya? Paham? Oke. Kemudian qala Imam Nawawi, berkata siapa Imam Nawawi rahimahullah fil Majmu' di dalam kitab Majmu', far'un, satu cabang, yukrahu zahrufatul masjidi wa naqashuhu wa tazyinuhu lil ahadithil masyhurah. Dimakruhkan zuhrufatul masjidi, apa memperindah masjid, wa naqashuhu dan mengukir masjid, wa tazyinuhu dan menghiasi masjid, lil ahadithil masyhurah, karena ada hadis-hadis yang masyhur, wa li alla taswalu qalban musalli, wa li alla taswala qalban musalli, dan agar supaya tidak menyibukkan, tidak mengganggu atau tidak menyibukkan terhadap hatinya musalli. Katanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu', hukumnya makruh, bukan haram, makruh. Makruh masjid itu diperindah, diukasi ukiran, dihiasi pakai kaligrafi, pakai apa, itu hukumnya makruh. Kalau makruh berarti tidak ada pahala, tidak ada pahalanya. Jadi dikasih hiasan itu di masjid di dalamnya itu hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya karena agar supaya tidak mengganggu hatinya orang yang sholat. Ya la taswallah qalban musalli, agar supaya tidak menyibukkan hatinya musalli. Seharusnya hatinya musalli fokus khusyuk, tapi gara-gara ada ukiran tersebut terganggu. Bagusnya pesan di mana kaligrafi ini? Nanti masjid di kampungku mau dikasih juga gara-gara ini. Wa qala al-Adra'i, tapi di sini nanti kita bisa mengambil kesimpulan sendiri ya, karena ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat. Berkata Imam Adra'i fi ta'liqatil Majmu', di dalam ta'liqatnya Majmu', yang bagi seyogyanya, seharusnya ayah rumah, haram, seharusnya haram apa zuhrufa ila ini, lima karena sesuatu fihi yang di dalamnya min idha'atil mali, dari menyia-nyiakan harta, la siyama lebih-lebih ingkana min malil masjid, lebih-lebih apabila adanya itu dari harta masjid. Nah, kalau Imam Adra'i ini lebih keras lagi. Katanya Imam Adra'i, seharusnya bukan hukum makruh, seharusnya hukum haram. Seharusnya haram hukumnya, kata Imam Adra'i, yakni memperindah masjid, mengukir masjid, menghiasi masjid. Kenapa? Karena di dalamnya itu
menghilangkan harta. Lebih-lebih kalau hartanya itu adalah harta masjid. Tapi jangan langsung berhenti di sini, masih ada pendapat lainnya. Ya. Qala Az-Zarkashi, berkata Imam Syarkazi, yukrahu aidan, dimakruhkan juga kitabatu syai'in minal Qur'ani fi kiblatihi, menulis sesuatu daripada Al-Qur'an di arah kiblat masjid, di kiblatnya masjid. Qalahu, berpendapat pada kaul Maliku, siapa Imam Malik. Katanya Imam Syarkashi, didukung oleh pendapatnya Imam Malik, menulis ayat Al-Qur'an di arah barat, di arah kiblat dari masjid, itu hukumnya makruh, bukan haram. Berarti kaligrafi, kalau ada masjid ada kaligrafinya di sini, itu hukumnya makruh. Wa qala al-Bawawi, berkata Imam Bawawi, laisa taswiquhu minal manakir, laisa, tidak ada taswiquhu, apa memperindah masjid, minal manakir, itu sebagian dari perkara yang diingkari, allati yubaligu fiha, yang berlebih-lebihan fiha, di dalam manakir. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya taswik tersebut yuf'alu, dilakukan, ta'ziman, karena mengagungkan, li sya'airil islami, terhadap tanda-tanda Islam, syiar Islam. Wa qad abahahu ba'dul ulama'i, dan sungguh telah membolehkannya siapa? Sebagian ulama. Wa inna ma kuriha dalika, dan niscaya dimakruhkan hal itu, lima fihi, karena sesuatu yang ada di dalamnya, min ishghali qalbil musalli, dari menyibukkan hatinya orang yang sholat. Kalau katanya Imam Bawawi, memperindah masjid itu tidak termasuk perkara yang diingkari. Itu bukan perbuatan munkar, katanya. Perbuatan munkar yang dianggap berlebih-lebihan, tidak. Kenapa? Karena hal yang sedemikian itu, masjid dihiasi pakai kaligrafi, itu semata-mata dilakukan untuk memuliakan masjid, untuk mengagungkan masjid, mengagungkan terhadap syiar-syiar Islam. Masjid ini kan Baitullah, tempat ibadah. Biar kelihatan lebih gagah lagi, biar kelihatan itu lebih keren lagi. Kenapa? Karena itu adalah syiar Islam. Itu alasannya Imam Bawawi. Sedangkan sebagian ulama itu ada yang membolehkan hukumnya. Nah, di situ dimakruhkan, hukumnya kok makruh? Dimakruhkan itu bukan karena membuat hal tersebut. Kenapa? Yaitu dikarenakan isghali qalbil musalli, yaitu adalah mengganggu, menyibukkan hatinya orang yang sholat. Itu sebenarnya berarti bisa kita tarik kesimpulan, kalau hal tersebut tidak sampai mengganggu orang yang sholat, maka hukumnya tidak makruh. Dari mana Anda tahu kalau itu tidak mengganggu? Karena tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu adalah hanyalah Allah dan orang tersebut yang sholat. Karena hati, tidak ada yang tahu hati. Saya tidak bisa tahu hatinya kalian. Kalian juga tidak tahu hati saya. Seperti itu. Makanya untuk lebih hati-hatinya mendingan dihindari. Nah, kemudian wa ammal akhliyatu, adapun tempat yang disediakan untuk zikir kepada Allah. Jadi untuk definisinya akhliyah, lihat di catatan kakinya itu. Ya. Akhliyah itu sebenarnya mana aslinya itu tempat kosong. Akhliyah itu mana aslinya adalah tempat kosong. Ada sebuah tempat kosong. Tapi tempat kosong di sini itu yang dimaksud adalah tempat yang disediakan untuk zikir kepada Allah. Fa in kanat yantafi'u biha ahlul masjid, apabila adanya akhliyah itu
dimanfaatkan atau mengambil manfaat dengan ahliyah siapa ahli masjid, kanat min jumlati masolihi, maka adanya ahliyah itu sebagian dari jumlahnya kemaslahatan masjid. In ammaraha, apabila memakmurkan, apabila memakmurkan siapa orang pada ahliyah. Fahiyah, maka adapun ahliyah ahammu itu lebih penting min wairiha dari selain ahliyah. Maka dari itu yahusibah, maka dianggap lahu untuk masjid ma apa sesuatu surrifa yang ditasorrufkan ala imaratiha atas pembangunan ahliyah. Wa illa fala, katanya kalau di masjid itu ada satu tempat khusus berzikir, ada satu tempat kosong, misalkan di masjid di sini, misalkan ada masjid, kemudian di masjid ini apakah di luarnya ini disediakan sebuah tempat orang untuk berzikir di situ, dan tempat itu memang betul-betul digunakan, memang betul-betul dimanfaatkan oleh ahli masjid, berarti ahliyah itu termasuk dari kemaslahatan masjid. Jadi ya kalau memang itu dibangun, ya kalau memang orang itu membangun itu, sehingga ahliyah itu termasuk paling penting daripada selainnya. Sehingga maka apa yang khusibah maka dianggap lahu untuk masjid masurrifa ala imaratiha. Maksudnya dianggap untuk masjid kalau ada sumbangan masuk, sumbangan untuk pembangunan ahliyah, maka ini khusibah lahu, ini dianggap untuk dianggap untuk masjid. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak. Maksudnya kalau tidak maka tidak. Kalau memang ahliyah itu orang tidak menggunakan, ketika berzikir tidak di sana orang, artinya tidak digunakan, kemudian ada orang menyumbang untuk ahliyah, maka ini tidak bisa dianggap untuk masjid, tapi khusus untuk ahliyah. Sebaliknya kalau memang betul-betul digunakan sumbangan untuk ahliyah, berarti sama dengan masuk juga dipakai untuk sumbangan untuk masjid. Ini kalau di Indonesia tidak ada. Yang masjid ini menyiapkan yang namanya ahliyah untuk berzikir seseorang, tidak ada. Saya masih belum menemukan. Ya wallah, mungkin ada sih. Cuman saya pribadi ini belum menemukan masjid di Indonesia ini yang ada akhliyahnya, ada tempat khusus berzikir, digunakan untuk berzikir di situ. Wa fil buyati manassahu, dan dalam kitab Buya ada sesuatu yang telah ditentukan, yang telah dijelaskan, yang telah menjelaskan siapa pengarangnya, ya, siapa Sahibul Buya hu padamma. Wa yajuzu, boleh bal yundabu, bahkan disunnahkan, ayyuf ala, dilakukan ma yu'tadu, sesuatu yang dibiasakan, yang diadatkan fil masjid, di dalam masjid, minal gahwati, dari kopi, ya, waddukhuni, dan bukan rokok, yang tidak tekan rokok ini, asap wangi itu loh, dupa, padabungan, ya, itu kan rokok, wa ghairiha, dan selainnya, mimma yurwibul nahwal musallina, mimma dari sesuatu yurwibu, yang membuat tertarik, membuat senang, nahwal musallina, kepada orang-orang yang sholat, wa illam yu'taddu, walaupun tidak dibiasakan, wa illam yu'tad, walaupun tidak dibiasakan, qablu, sebelumnya, in zadah, apabila menambah apa ma ala imaratihi, atas kemakmuran masjid. Jadi katanya dalam kitab Buya ada penjelasan begini, boleh hukumnya, bahkan hukumnya sunnah, melakukan apa-apa yang dijadikan kebiasaan dalam satu masjid, dari menyediakan kopi, ya, menyediakan dukhun, ya bisa di sini diartikan rokok pun tidak apa-apa, menyediakan rokok, ya, dan lain sebagainya, dari apa-apa yang bisa menarik
orang yang sholat. Gara-gara ada kopinya banyak jemaah yang datang. Gara-gara disediakan rokok setiap selesai sholat dikasih 1 batang pula, banyak yang sholat. Itu boleh, ya, boleh dilakukan demikian tersebut. Walaupun kebiasaan itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, walaupun itu sebelumnya tidak ada, itu boleh apabila, tapi ada apabilanya. Apabila menambah kemakmuran masjid, masjid tambah ramai, masjid tambah banyak yang sholat. Nah ini dipraktekkan. Masjid yang mempraktekkan itu diantaranya Masjid Wono, Masjid Merdeka. Kalau hari Jumat disediakan nasi. Selesai habis Jumat itu sudah nasi. Coba, kecuali bulan puasa ada. Bulan puasa itu nanti kalau maghrib. Nah. Kalau masjid di Cambalagian yang begini ini di masjidnya Ustaz Rustam. Itu biasanya kalau subuh disediakan kopi. Sadanya. Ngopi bersama kalau sudah sholat. Kalau untuk malam-malamnya ini 5 waktunya itu khusus anak-anak. Itu di absen. 1 kali hadir itu 500 rupiah. Itu 1000 kayaknya, 1000 rupiah. Jadi antusias anak-anak itu, anak-anak yang umur-umur di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, banyak ikut. Gerak-gerak apa ya? Dapat uang. Ini boleh. Yang sedemikian ini boleh, ya, asalkan menambah. Kalau di Jawa banyak. Di Jawa itu banyak ada yang menyediakan kopi 5 waktu. Kalau masjid di Yogyakarta itu malahan kasnya itu kosong terus. Kas masjid selalu kosong. Dipakai untuk itu disediakan 5 waktu itu disediakan makanan. Siapa ndak mau jemaah di sana? Setiap hari nasi padang. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Sedikit lagi yang di luar mohon sabar. Saya ambil kesimpulan. Berkata saya, katanya Syekh Ja'far Shadiq, wa yadkhulu fi qawlihi wa ghairihi, dan masuk di dalam perkataannya musannif wa ghairihi, ma apa sesuatu yuqtaddu yang dibiasakan fil masajid di beberapa masjid minal alatil mukabbarati lisauti, dari alat al mukabbarati yang mengeraskan lisauti untuk suara, alat pengeras suara al musammati yang disebut bilut speaker. Dengan loudspeaker, ya, bilut speaker dengan sebutan dengan nama loudspeaker. Ai in zadat artinya apabila menambah apa alatul mukabbaro di saud itu ala imarati atas kemakmuran masjid. Wahia apa sih? Wahia adapun alatul mukabbaro tersebut tarwibu nahwil musallin adalah memancing atau membuat suka, ya, atau menarik, ya, bisa menarik seumpama orang-orang yang sholat. Jaza maka boleh syira'uha membeli loudspeaker tadi, wa illa fala. Sehingga kesimpulan yang tadi masuk dalam kata-kata wa ghairihi, dan apa saja yang bisa memancing masa untuk berjemaah di masjid. Apa-apa yang sudah terbiasa digunakan di masjid-masjid, dari alat pembesar suara, alat pengeras suara yang disebut dengan loudspeaker, ada yang menyebut dengan speaker, ada yang menyebut dengan toa, ya, dan lain sebagainya. Sudah, kalau hal itu bisa menambah terhadap kemakmuran masjid. Apa kemakmuran masjid? Yaitu membuat targhib, membuat orang itu suka, orang-orang yang sholat itu suka datang ke masjid, maka boleh membeli loudspeaker tersebut. Tapi kalau tidak, maka jangan. Berarti kalau demikian, ya, saya simpulkan ini, berarti kalau demikian, seorang pengurus ketika ingin membeli sesuatu itu harus melihat dampak yang dicontoh. Kira-kira masjid ini dikasih AC dengan kipas angin, lebih banyak mana jemaahnya? Sama saja, belikan kipas angin. Kenapa? Karena pembayarnya lebih sedikit nantinya. Harus pertimbangan demikian. Ini pakai salon dengan pakai speaker, mana banyak ya, sama saja. Biarpun tidak pakai speaker, saya adzan Allah Akbar di tempat, saya begitu juga pakai speaker, jemaahnya begitu tonji.
Ya maka jangan beli speaker. Itu pertimbangannya di situ. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar yang penting masjidnya ini kelihatan bagus, bukan. Yang dipertimbangkan itu kemakmurannya. Makanya kalau saya itu dibandingkan dipancing pakai speaker, pakai biarpun pengeras suaranya itu 4, 1 begitu. Dibelikan 4 tetap begitu, 6 tetap begitu. Ya mendingan pakai 1. Kayaknya jemaah itu lebih tertarik kalau dipancing pakai kopi. Mendingan pakai kopi, ngopi saja biar enak. Yang tidak mau ngopi ya ngeteh seperti ini. Begitu ya. Jadi pancing pakai kopi tidak apa-apa. Sediakan termos di pintunya itu. Oke, mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini dipaham, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.